Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah sedikit banyaknya membahas tentang nama Allah Al-Ghafur. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nama Al-Ghafur, ya, ataupun Al-Ghaffar. Sedikit kita memurajaah, ya, dan kita akan melanjutkan lagi, ya, karena pembahasan terkait nama Al-Ghafur ini, ya, lumayan agak panjang, ya. Bagaimana cara kita mengetahui agar benar-benar hati kita merekam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Ghafur, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha pengampun. Salah satu di antaranya adalah dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, terkait dengan Al-Ghafur dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan namanya. Ada satu hadis yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya, terkait bagaimana cara kita melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai zat Al-Ghafur. Hadis yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, bahwa beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qala Allah tabaraka wa taala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan engkau berharap hanya kepadaku, sebanyak apapun dosa yang kamu bawa, sebesar apapun dosa yang kamu bawa, wala ubali, ya, kata Allah, saya akan tetap mengampunimu dan aku tidak memperdulikan dosa-dosamu. Selama doa yang kita panjatkan, harapan yang kita harapkan itu kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu itu memenuhi sampai langit, thumma astaghfartani ghafartu laka, kemudian engkau meminta ampun kepadaku dengan ampunan yang tulus, ghafartu laka wala ubali, saya akan tetap mengampunimu dan saya tidak peduli dengan dosa-dosamu. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya,
wahai anak Adam, sekiranya kau bertemu kepadaku, berjumpa kepadaku dengan membawa kesalahan, dosa sebesar bumi, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, akan tetapi kamu tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, saya juga akan menemuimu, menjemputmu dengan membawa ampunan sebesar bumi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang benar-benar maha mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun kesalahan hamba, maka ketika dia 3 perkara tadi, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, kemudian dengan tulus meminta ampun kepada Allah, yang terakhir tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti Allah akan mengampuni. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga di pertemuan sebelumnya menyampaikan bahwasanya di antara makna Al-Ghafur yaitu Allah Maha menutupi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahan kita, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, maka kemudian di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kemaksiatan dan kesalahan kita. Jadi bukan hanya menutupi saja, akan tetapi Allah juga mengampuni di saat itu juga. Ini merupakan kerahiman Allah Subhanahu wa taala. Berapa kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita sedang sendirian, ketika kita sedang berada di dalam kegelapan malam, ketika kita sedang jauh dengan manusia yang lain, ketika kita sedang jauh dengan istri ataupun anak-anak kita. Berapa banyak kemaksiatan dan kekhilafahan yang kita lakukan. Semuanya Allah rahasiakan, semuanya Allah tutupi. Coba bayangkan Pak, sekiranya istri kita mengetahui kejahatan yang kita lakukan di dalam kesendirian kita. Sekiranya anak-anak kita mengetahui keburukan yang kita simpan, keburukan yang kita lakukan ketika kita sendirian. Bagaimana ketika orang tua kita mengetahui aib yang telah kita lakukan ketika kita sendirian? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, Allah Subhanahu wa taala menutupi itu semuanya, dan kemudian Allah mengampuninya. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang Arab Badui, orang kampung, pernah berkata kepada atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di akhirat, ya Rasul, siapakah yang akan mengadiliku? Siapa yang akan menghisabku? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengadili adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki tadi kemudian pergi meninggalkan Rasul sambil berkata, najautu wa rabbil Ka'bah. Sungguh aku akan selamat demi zat, demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Karena dia yakin, karena dia berharap maksimal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat Al-Ghafur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni, sehingga ketika yang mengadili, yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berharap, optimisme bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ampunan kepadanya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apalagi harapan kita kalau tidak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan lain kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Hijr, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Ya Rasul, kabarkan kepada hambaku anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin menjadikan kabar ini, ya, tersebar kepada seluruh manusia. Kabar berita bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun. Kabar ini agar terdengar, ya, diketahui oleh semua manusia. Sehingga kata Allah, "Nabbi ibadi," wahai Muhammad, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah zat yang maha pengampun. Sehingga seorang muslim yang taat, ya, ketika dia jatuh terdalam kesalahan, kemaksiatan, maka dia seyogyanya tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam kemaksiatan dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an. Apa arti jami'an, Mbak? Ya, semuanya, ya, tanpa terkecuali. Bahkan sampai kesyirikan pun ketika dia bertobat, Allah tetap akan ampuni, ya, tanpa terkecuali. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Bayangin, Mbak, ayat ini berbicara bagaimana pelaku pendosa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bagaimana pelaku kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah masih anggap mereka sebagai apa? Sebagai hambanya. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Label, ya, atau julukan hamba itu bukan sekedar julukan, ya. Ini julukan yang luar biasa dari Tuhan kita. Ketika seseorang telah mendapatkan label ya ibad, wahai hambaku, ya, maka Allah benar-benar mengakui kalau dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambaku, kata Allah. Siapa di muka bumi ini yang pernah mendapatkan level atau label hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah mengakui bahwasanya dia adalah hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surat Al-Isra Allah katakan, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah yang telah menjalankan siapa? Hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya kita mengakui kalau kita ini adalah hamba Allah, tidak. Ini merupakan pengakuan yang sia-sia, ya,
belum tentu Allah Subhanahu wa taala itu mengakui diri kita sebagai hambanya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu langsung dipanggil oleh Allah dengan sebutan abdun, hambaku. Kalau misalkan ya saya katakan saya kenal dengan Pak Prabowo misal, tapi pertanyaannya apakah iya Pak Prabowo itu kenal dengan yang namanya Yusri Abdau? Kenal nggak Pak? Nggak kenal. Hanya sebatas pengakuan saya saja. Tapi belum tentu Pak Prabowo itu menganggap kenal dengan saya. Ya, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dengan dosa dan kemaksiatan. Bukan sampai dari situ saja. Apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya, makanya di akhir ayat ini Allah katakan innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar, ya, di ayat yang berikutnya ayat 54. Ya, tadi ayat 53, sekarang ayat 54. Coba kita perhatikan. Allah katakan di dalam ayat yang berikutnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kepada Allah. Inabah, ya, itu berbeda dengan taubat. Ya, di dalam ayat ini dikatakan wa anibu ila rabbikum, ya, kembalilah kepada Tuhanmu. Ya, Allah tidak katakan wa tubu ilallah, tidak. Tapi apa? Wa anibu ila rabbikum. Ya, kembalilah kepada Tuhan kalian. Apa maksud Allah memerintahkan orang-orang yang telah melampaui batas, ya, dengan kalimat wa anibu, kembalilah kepada Tuhan kalian. Inabah, ya, itu berbeda dengan taubat. Kalau taubat, ya, pengertian taubat itu apa? Dia berhenti dari kesalahan, kemudian menyesalinya, dan kemudian apa? Tidak mengulangi lagi. Berhenti, menyesal, tidak mengulangi lagi. Ini namanya apa? Taubat. Ya, ini namanya taubat, ya. Berhenti, ya, tidak melakukan kesalahan, kemudian apa tadi yang kedua? Menyesal, dan kemudian tidak mengulangi. Nah, inabah itu dia melalui 3 unsur ini. Ya. Dia menyesal, ya, tidak mengulangi, ya, dan dia berhenti dari kemaksiatan. Ya. Kemudian orang yang inabah, ya, itu dia memperbaiki diri. Memperbaiki diri, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan-ketaatan yang ada. Beda dengan taubat, Pak. Ya, kalau taubat dia hanya stop saja, udah. Misal dia berzina, ya, maka dia sudah, dia kapok dengan zina, menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Ini taubat. Tapi kalau inabah, maka dia akan terus memperbaiki diri. Bagaimana caranya agar terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merusak hutan, bagaimana cara dia bertobat? Dia berhenti tidak merusak hutan, kemudian dia menyesal, dan kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau orang yang inabah, ya, ketiga ini dia lalui, kemudian dia bersikeras untuk apa? Menanam kembali pohon-pohon yang sudah dia tebang.
Paham ya? Bagaimana dia tobatnya? Dia menyesali, ya, kemudian berhenti dan tidak mengulangi korupsi lagi. Tapi kalau inabah, orang yang berinabah bagaimana? Dan kemudian dia mengembalikan uang yang dia curi dan mengembalikan sistem-sistem yang ada. Ya, karena orang yang korupsi itu merusak sistem. Ya, kemiskinan merajalela, ya, karena uangnya dikorupsi. Maka dia dia berusaha untuk mengembalikan uang yang dia ambil. Nah, inilah yang dinamakan sebagai inabah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anibu ila rabbikum." Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian. Ya, jemaah rahimakumullah. Ini makna inabah yang kita sampaikan, ya. Ini sesuai dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada beberapa keutamaan inabah, ya, keutamaan orang-orang yang dia tidak hanya sekedar taubat, ya, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri, mengikhlaskan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Yang pertama, orang yang berinabah kepada Allah, dia akan memperoleh kebahagiaan dan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab." Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang inabah kepadanya, yang kembali kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya terkadang hidayah itu datangnya tidak tiba-tiba. Ya, hidayah itu ternyata terkadang harus kita cari, harus kita usahakan, harus kita upayakan, baru hidayah itu datang. Allah katakan, Allah akan menyesatkan orang yang Dia kehendaki, dan Allah akan menunjuki, memberikan hidayah kepada orang-orang yang berinabah. Kalau dia tidak berusaha untuk kembali kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi harus ada upaya untuk Untuk menerima atau mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "La tamannawna al-mauta fa inna haula al-matla'i syadid." Janganlah kalian itu berharap kematian, ya, karena sesungguhnya kematian itu sangatlah keras, ya, sangatlah menyakitkan. Wa inna minas sa'adati an yatula umrul 'abdi. Sesungguhnya di antara kebahagiaan yang pertama adalah ketika seorang hamba itu berumur panjang. Yang kedua, wa yarzuqahullahul inabah, dan ketika Allah memberikan rezeki inabah kepadanya. Ya, maka ini keutamaan inabah yang pertama, bahwa orang yang berinabah dia akan mendapatkan kebahagiaan dan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berinabah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, busyra, ya, busyra lil munib, ya, atau busyra 'alal munib, kabar gembira kepada orang-orang yang berinabah, kembali kepada Allah. Dengan Dengan ganjaran surga. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Surga itu didekatkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, ghairu ba'id, ya, jaraknya tidak jauh. Ya, artinya surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, ya, setiap orang-orang yang
Awwab, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan orang-orang yang menjaga man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah dan dia datang kepada Allah dengan hati yang munib, ya, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan surga kepada orang-orang yang berinabah, orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah melakukan kesalahan, ya, maka segera kita untuk apa? Untuk kembali. Kalau kita lagi jalan, lagi sesat, apakah kita lanjut atau putar balik, Pak? Putar balik, ya. Ya. Nggak mungkin orang tersesat lewat map, ya. Map menunjukkan, ya, putar arah, ya. Putar arah. Tapi kita terus jalan lurus. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi orang yang telah melakukan kemaksiatan, maka segeralah dia untuk apa? Putar arah, balik lagi, ya. Dan putar arah ini, ya, harus dibarengi dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang yang bertobat salah, ya, dia berhenti, nggak lanjut, nggak putar balik. Tapi kalau orang yang berinabah, maka dia putar balik, ya, dengan melakukan ketaatan, ya, jalan dengan jalan yang kembali dengan jalan yang benar. Nah, ini yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berinabah dengan surga. Yang ketiga, ini yang di antara paling penting, ya, orang yang berinabah itu dirinya akan terhalang dari siksa api neraka, ya. Orang yang berinabah dia akan terhalang dari siksa api neraka. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, ya, dan berserah dirilah kepadanya min qabli an ya'tiyakumul adzab, sebelum datang kepada kalian azab, ya. Jadi inabah ini, ya, adalah salah satu hal yang bisa membuat kita jauh dari siksa api neraka. Yang terakhir, di antara keutamaan inabah, ya, ternyata Nabi SAW, ya, manusia termulia di muka bumi ini, beliau sering sekali, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dapat berinabah kepadanya, untuk dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana kondisi Nabi SAW, ya, manusia yang maksum, ya, tapi beliau berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa yang panjang, ya, Rasul sering melantunkan, ya, di antaranya Rabbi ja'alni laka syakkar. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang pandai bersyukur kepadamu, dzakkarun laka, dan hamba yang selalu mengingat kepadamu, rahaban laka, beribadah kepadamu, ngitwa'an ilaika, taat kepadamu, mukhbitan laka, dan selalu berdoa kepadamu, awwahan munibah, dan jadikanlah aku sebagai hamba yang selalu kembali kepadamu. Ya, ternyata Rasul SAW, manusia yang termulia di muka bumi ini, masih berdoa kepada Allah dengan doa agar dia selalu dijadikan hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan diri kita yang selalu melakukan kesalahan dan kemaksiatan, maka justru lebih dan lebih lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memandang sebuah dosa, pandanglah dosa itu dengan basirah, ya, bukan dengan hanya sekedar pandangan
pandangan mata. Pandangan basirah itu apa, Pak? Pandangan hati, penuh dengan kesadaran diri. Maka di dalam ayat tentang mata, ya, Allah katakan wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Ya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Jadi ketika kita melihat perempuan yang diharamkan, pandangan pertama, ya, itu gratis. Benar nggak, Pak? Gratis, ya? Gratis. Pandangan kedua, inilah diharamkan. Kenapa pandangan yang kedua diharamkan? Karena pandangan kedua ini sudah masuk kepada basirah, sudah masuk kepada menikmati, masuk kepada pandangan hati dengan kesadaran diri. Nah, ini yang dinamakan sebagai basirah, melihat dengan pandangan hati dengan penuh kesadaran diri, ya, bukan dengan pandangan mata. Nah, kita sebagai manusia ketika melihat dosa-dosa yang ada, yang berserakan ini, hendaklah melihat dosa tersebut dengan basirah, ya, dengan pandangan hati, bukan dengan pandangan mata. Kenapa? Yang pertama, ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, dan melihat dosa tersebut dengan penuh kesadaran diri, dengan basirah, maka dia sadar, ya, bahwasanya ketika itu Allah tidak menjaganya. Ketika kita jatuh terhadap transaksi riba, maka yang kita pandang bahwasanya ketika itu Allah tidak menjaga kita. Ketika kita sedang jatuh terhadap perzinahan misal, maka kita pandang dengan basirah bahwasanya ketika itu Allah sedang tidak menjaga kita. Pertanyaannya, mengapa Allah ketika itu tidak menjaga kita? Mengapa Allah tidak menjaga kita dari kemaksiatan, riba, durhaka, perzinahan, korupsi, suap menyuap, ya, dan seterusnya? Karena ketika itu diri kita sedang tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat tidak mungkin ketika Allah menganggap hambanya, ya, seorang hamba yang berharga, Allah membiarkan dia jatuh ke dalam kotoran. Allah membiarkan jatuh dia ke dalam kemaksiatan. Kendaraan yang kita punya itu kalau sudah tidak berharga, bagaimana sikap kita, Pak? Kehujanan ya silahkan, panas ya silahkan, ya, mau olinya habis juga bodoh amat, ya enggak? Itu kalau kita memandang kendaraan yang sudah tidak berharga bagi kita. Tapi kalau kendaraan itu berharga bagi kita, itu luar biasa. Kita rawat, ya, tiap hari kita steam, ya. Jangan sampai ada kotoran yang nempel di kendaraan kita, ya, bahkan kita poles, ya, dan seterusnya. Kita jaga semaksimal mungkin, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menjaga, ya, seorang hamba, maka sudah bisa dipastikan bahwa ketika itu hamba tersebut tidak berharga bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah hamba di antara hamba yang soleh, hamba yang Allah cintai, sehingga Allah menjaga Nabi Yusuf dari kekotoran. Allah jaga Nabi Yusuf dari berbuat kemaksiatan. Kisah yang masyhur, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika diajak melakukan perbuatan fahish, ya, berzina, ya, oleh Zulaikha, apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? Inni akhafullah, ya, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Zulaikha? Ya,
berdua masuk ke dalam kamar, ya, semua pintu ditutup rapat, ya, dikunci. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, wa hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha, ya, itu sudah sangat ingin sekali melakukan hal tersebut. Hammat bihi, ya. Dan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun sama ternyata, ingin sekali melakukan hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula an ra'a burhana rabbih. Ya, sekiranya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat burhana rabbih, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pasti akan terjatuh ke dalam perzinahan. Bayangin, Pak, Nabi Yusuf ketika diajak berzina, itu beliau sedang masa pubertas, ya, jadi kondisinya sangat-sangat kondusif, ya, sangat-sangat kondusif. Beliau sedang masa pubertas, ya, kita pernah merasakan bagaimana ketika pubertas syahwat itu sangat-sangat memuncak, ya, badan kita terasa panas, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf jauh dari kampung halaman, sehingga ketika melakukan hal tersebut, ya, orang-orang, ya, di sekitarnya nggak akan tahu, ya, dia akan merasa aman, ya, nggak malu, ya. Berbeda ketika dia melakukan di kampung halaman, ya, orang tuanya tahu, ya, tetangga-tetangganya tahu, ya, ini jauh dari kampung halaman. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf itu bukan yang memulai, ya, artinya beliau digoda. Ya, ini kan kondisi yang sangat sempurna lah kalau kita katakan, ya, puber, jauh dari kampung halaman, digoda, ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah manusia yang Allah sayangi, manusia yang Allah cintai, sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf adalah hamba yang berharga, sehingga beliau dijaga dari kekotoran. Di antara penafsiran ayat ini, ya, bahwasanya ketika itu ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam, ya, itu menepuk punggung Nabi Yusuf, ya, sehingga semua nafsu-nafsu yang ada di dalam Nabi Yusuf alaihissalam, ya, itu hilang seketika. Ya, ini sebagian ahlu tafsir mengatakan seperti itu. Nah, mungkin kita pernah mengalami, Pak, ya, kita pernah mengalami kondisi seperti ini, di mana kondisi kita itu sedang atau akan terjatuh ke dalam sebuah dosa. Misal riba, hutang di mana-mana, rumah mau disita, ya, nggak ada yang bisa menolong, ya. Salah satu jalan yang dia temukan ada dengan apa? Pinjam ke bank dengan cara riba. Tiba-tiba cahaya hidayah datang, ya, maka terhindar dari riba. Mungkin kita juga pernah, ya, tergoda oleh seorang wanita, ya, tapi ketika itu tiba-tiba hidayah datang, ya, sehingga kita tidak terjadi atau tidak masuk ke dalam ranah perzinahan atau seterusnya, dan lain sebagainya, ya. Banyak contoh mungkin kita pernah merasakan kondisi yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kita hampir saja melakukan dosa, ya, akan tetapi seketika itu kita sadar, ya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang melihat dosa dengan pandangan hati penuh dengan kesadaran diri, ya, maka dia tidak melihat dosa, ya, hanya sebagai kejahatan, hanya sebagai keburukan, ya. Akan tetapi apa? Dia melihat keburukan yang jauh lebih besar, yaitu apa? Kegembiraan dan ambisi terhadap dosa.
Orang kalau melihat dosa hanya sebatas dari pandangan mata saja, ya, kiraan kita untuk melakukan dosa ini jauh lebih parah, lebih bahaya, lebih besar daripada dosanya tersebut. Kalaulah seandainya tidak ada keinginan kita untuk melakukan dosa, apakah terjadi dosa? Tidak akan. Nah, maka ketika seseorang mentaubati, ya, dosa-dosanya, bukan hanya dia mentaubati dosanya saja, tapi rasa keinginan dia, kesukaan dia, kegembiraan dia terhadap melakukan dosa tersebut, ini juga harus perlu ditaubati. Bukan hanya bertobat, ya Allah saya bertobat dari riba, tidak. Tapi ambisi kita untuk melakukan transaksi riba, ambisi kita untuk korupsi, ambisi kita untuk mendapatkan suap menyuap, ini juga harus kita taubati. Ya, karena kalau tidak ada ambisi, tidak mungkin dosa itu bisa terlaksana. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang memandang dosa dengan pandangan hati, maka dia bersegera untuk bertaubat. Ya. Jadi yang kita taubati, ya, lagi-lagi bukan dosa yang kita lakukan saja, akan tetapi menundanya kita untuk bertobat. Paham Pak ya? Ini juga harus kita taubati. Misal, 1 bulan yang lalu kita melakukan transaksi riba, ya, kita bertobat baru sekarang. Ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, tidak melakukan riba lagi. Nah, orang ahlu basirah yang dia memandang dosa dengan pandangan hati, ya, maka yang dia taubati bukan hanya dosa ribanya saja, tapi apa? Waktu menunda dia untuk bertobat kepada Allah, ini pun dia taubati. Ya Allah, saya menyesal, ya, tidak bersegera bertobat kepadamu. Ya, saya taubati dosa dan waktu saya ketika menunda bertobat kepadamu. Ini orang basirah, ya, orang-orang yang memandang dosa dengan mata hati. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, orang-orang ahlu basirah yang mereka memandang dosa dengan pandangan hati, ya, itu mereka tidak hanya memandang dosa, ya, akan tetapi mereka memandang ancaman ataupun hukuman-hukuman dari dosa yang ada. Dosa riba misal, apa Pak dosa riba? Ancamannya laknat, dinyatakan perang sama Allah, ya, masuk neraka, ya. 3 ini, ya, ancaman orang pelaku riba. Orang basirah yang memandang dosa dengan pandangan mata, maka dia tidak hanya memandang dosa hanya sebatas dosa, akan tetapi dia melihat dosa dengan ancaman-ancaman yang ada. Seseorang, kenapa dia berani melakukan dosa? Kenapa dia berani melakukan riba, menjalankan transaksi riba? Karena dia memandang riba hanya sebatas riba saja. Dia tidak memandang ada ancaman-ancaman di hadapannya. Ahlul basirah, orang-orang yang memandang dengan pandangan hati, maka dia yang ada di hadapannya, kalau saya melakukan riba, Allah akan melaknat saya, Allah akan memerangi saya, Allah akan memasukkan saya ke dalam nerakanya. Maka dia tidak jadi melakukan riba. Kenapa orang berani melakukan zina? Na'udzubillah. Karena dia hanya memandang dosa zina hanya sebatas dosa saja. Dia tidak memandang dosa zina dengan ancaman-ancaman yang ada. Dia kalau tidak bertobat dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di dalam neraka, ya, kemudian kalau ketahuan dirajam, ya, sampai meninggal. Orang kalau melihat dosa zina dengan ancaman-ancaman yang ada, maka dipastikan, ya, dia tidak berani melakukan zina, ya. Tapi kalau hanya sebatas, ya,
mata kepala yang memandang, ya, maka seseorang akan berani melakukan dosa-dosa yang ada. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu penyebab orang itu tidak bersegera untuk bertobat, padahal Allah katakan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran bahwasanya dirinya itu adalah Al-Ghafur, Allah Maha mengampuni, yaghfirud dzunuba jami'a, mengampuni seluruh dosa. Salah satu penyebab orang yang tidak untuk bersegera bertobat kepada Allah itu karena dia tidak menghadirkan kematian di dalam hatinya. Artinya keimanan tentang kematian ketika itu dia terlupakan. Orang kenapa dia berani melakukan kemaksiatan? Karena dia lupa mati. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali memerintahkan para sahabat ketika melakukan sholat, maka Rasul memerintahkan sholatlah kalian seolah-olah ini sholat terakhir kalian, karena ingat mati. Sehingga orang kalau dia ingat tentang kematian dan yakin di dalam hatinya bahwasanya kematian itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Karena orang-orang sejatinya yang berani melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, pada hakikatnya dia lupa terhadap perihal kematian. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami bawakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesemuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.